Apa yang saudara bayangkan dan harapkan ketika saudara memutuskan akan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus? Jangan-jangan sama seperti para murid-murid dahulu ketika mereka rindu untuk mengikuti Yesus, dengan pengharapan, dengan satu pemikiran bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu kemudahan, sesuatu hal yang enak, sesuatu yang berbeda dengan yang lain, sembuh dari sakit, segala sakit penyakit ketika datang dan percaya kepada Yesus, mendapatkan kedudukan di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus, sama seperti dua orang murid Yesus yang memperdebatkan hal itu dan meminta tempat itu kepada Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia, Dia mengatakan serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Matius 8 dikatakan sangat jelas hal itu. Dan kepada para murid juga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16, Yesus mengatakan dengan sangat tegas, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Jadi bukan hal yang menyenangkan, hal yang serba enak yang akan dialami oleh orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Hal-hal yang demikian menyenangkan saja, tetapi ternyata bisa jadi menjadi pengikut Yesus ternyata harus menghadapi suatu resiko, suatu tantangan, suatu tekanan, bahkan suatu masalah yang bisa membuat hidupnya ada di dalam ketertekanan. Ada berbagai macam hal, bisa sakit penyakit, bisa orang yang tidak menyukai dirinya, dan akhirnya membuat hidupnya susah. Dan itu dipaparkan dengan sangat jelas di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dan yang berikutnya. Tetapi saudara, yang menarik kalau kita perhatikan di dalam pemaparan Tuhan Yesus, sekalipun Dia mengingatkan bahwa menjadi pengikut Yesus akan ada suatu tantangan yang harus siap dialami, ada suatu resiko yang juga harus siap diemban, ditanggung. Tetapi Tuhan Yesus juga berbicara tentang penyertaan dan pemeliharaan. Di dalam Injil Matius ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-23, Tuhan Yesus menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang begitu dekatnya, begitu baiknya, sehingga diumpamakan dengan burung pipit yang walaupun harganya demikian murah, tetapi Tuhan peliharakan. Apalagi kamu dan hidupmu, sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita tidak perlu menjadi ragu tengah-tengah kehidupan ini. Sekalipun penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, apa saja mungkin yang menyulitkan bisa kita alami, tetapi ada penyertaan Tuhan. Hal yang lain juga dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, Dia mau mengingatkan kita ada suatu tugas tanggung jawab pengikut-pengikut Yesus untuk terus menyatakan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, menyatakan kebenaran-kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang juga tidak ada di dalam kebenaran, tetapi seringkali dikatakan ada jalan kegelapan. Betul bahwa ketika menyatakan yang benar di tengah ketidakbenaran akan ada resiko yang harus ditanggung. Tetapi ingat, kita dipanggil untuk terus menyatakan kebenaran. Jangan karena tantangan, karena persoalan lalu kita menjadi luntur dan ingkar akan tugas panggilan. Saya tertarik dengan apa yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Ketika terjadi suatu tindakan yang sifatnya rasis, kita lihat orang-orang begitu berontak, mereka kemudian berdemo. Salah satu tulisan yang ada di dalam demo itu mengatakan silent equal violence. Jadi ketika orang diam saja,
terhadap apa yang ketidakbenaran, maka itu sama juga dengan suatu kejahatan. Maka biarlah kiranya apa yang benar, apa yang seperti Tuhan inginkan, maka itu terus kita nyatakan, kita suarakan sebagai murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang tetap terus setia di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Juga di dalam segala apa yang saat ini kita alami, segala macam penderitaan dalam masa pandemi ini, kita yakin ada tangan Tuhan yang memelihara, sehingga kita tidak menjadi orang yang gentar dan takut. Ada Tuhan yang terus memelihara kita. Tuhan memberkati. Amin.